Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah menolong, memelihara kita sekalian. Di malam ini kami kembali, si Hombing Pemeli, datang dalam acara Sabda dan Pujian, dan di dalamnya ada doa penyembahan. Dan kami selalu berdoa acara ini dapat memberkati kita sekalian. Dan saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang ada di rumah, dimanapun berada, biarlah dapat mengikuti acara ini, supaya kita sama-sama diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita akan masuk dalam puji-pujian, pujian penyembahan, dengan satu pujian di hadapan hadiratnya ku berdoa. Di hadapan hadiratmu ku berdoa. Di hadapan hadiratmu, di hadapan hadiratmu ku berdoa. Ku rasakan jamaah memenuhi hidupku, memenuhi hidup. Di dalam doa, di dalam doa, ku rasa bahagia. Sekali lagi, di hadapan hadiratmu, di hadapan hadiratmu ku berdoa, ku berdoa. Di hadapan hadiratmu ku menyembah, di hadapan hadiratmu ku menyembah. Ku rasakan jamaahmu, ku rasakan jamaahmu memenuhi hidupku, memenuhi hidupku. Di dalam doa, di dalam doa, ku rasa bahagia. Katakan, Yesus, oh, yes. Ya Yesus, ya Yesus. Di dalam doa, di dalam doa, ku rasa bahagia selamanya. Yesus, ya Yesus, ya Yesus. Ku bertemu di dalam doaku. Katakan sekali lagi, Yesus, yes. Ya Yesus, ya Yesus. Di dalam doa, di dalam doa, ku rasa bahagia selamanya. Yesus, ya Yesus, ya Yesus. Ku bertemu di dalam doa. Lebih sungguh-sungguh katakan, Yesus, oh, yes. Ya Yesus, ya Yesus. Di dalam doa, di dalam doa, ku rasa bahagia selamanya. Katakan, Yesus, Yesus.
ya Yesus, ya Yesus. Ku bertemu di dalam doaku. Ku bertemu di dalam doaku. Mari sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja, Tuhan yang hebat, Raja yang besar, Allah yang perkasa, yang layak dipuji, yang layak disembah. Oh Tuhan, terpuji-pujilah Engkau, Tuhan hebat, yang penuh kasih, yang sangat menyayangi kami, yang sangat peduli bagi kami. Haleluya. Kami angkat hati kami, kami angkat hati kami menyembah-Mu Tuhan. Kami angkat hati kami, kami angkat suara kami menyembah Engkau Yesus. Roh Kudus, kami perlu Engkau malam ini. Kami perlu Engkau Roh Kudus menolong kami. Haleluya, glory, haleluya. Haleluya Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah ibadah kami. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah pujian penyembahan kami Tuhan. Sebab janji-Mu berkata Engkau bertata di atas puji-pujian kami. Yesus Tuhan, Allah yang besar. Bagi-Mu-lah kemuliaan Tuhan. Haleluya. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan kami rindu Tuhan, kami rindu Tuhan, melihat kuasa dicurahkan di tempat. Sekali lagi, urapilah kami, urapilah kami rindu, kami rindu Engkau Tuhan mengurapi kami semua. Penuhilah kami dengan hadirat. Kami rindu Tuhan, kami rindu Tuhan, melihat dicurahkan di tempat, dicurahkan di hidup kami, dicurahkan di hidup kami. Sekali lagi, dicurahkan di hidup kami, dicurahkan di haleluya, glory, haleluya. Bapa, kami rindu janji-Mu dicurahkan bagi kami malam hari ini. Roh-Mu yang kudus yang akan menolong kami.
Namun sebelumnya kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah Tuhan lewat hamba-Mu. Pakai bibir mulut hamba-Mu Tuhan. Letakkan hikmat-Mu agar rahasia kebenaran firman-Mu dapat diberitakan. Setiap orang yang mendengar, keluarga kami diberkati oleh Tuhan. Kuduskan, sucikan hati kami. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan kami akan terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Saya percaya pujian penyembahan kita dapat menguatkan, meneguhkan iman kita. Dan saat ini kita akan belajar firman Tuhan yang bertemakan Roh Kudus, penolong bagi orang percaya. Roh Kudus, penolong bagi orang percaya. Sebelum saya ulas, saya mau bacakan ayat firman Tuhan buat kita pada malam hari ini dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Puji Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ayat ini pada waktu Yesus sedang berkhotbah sebelum Dia naik ke sorga. Dalam cerita ini Yesus sedang berkhotbah tentang bagaimana orang-orang percaya, murid-murid melakukan perintah dan mengasihi Tuhan. Di dalam Dia berkhotbah ada beberapa pesan yang Dia sampaikan yang sangat penting diketahui oleh para murid-murid dan orang-orang yang mengikutinya pada waktu itu. Dan saya percaya hal ini pun sangat penting kita ketahui sebagai orang percaya. Pesan apa yang Yesus sampaikan ketika Dia berkhotbah pada waktu itu? Dia berkata di sini, ketika aku nanti pergi kepada Bapa, kata firman Tuhan, kata Yesus, aku akan minta kepada Bapa supaya Ia mengirim seorang penolong yang lain. Kata penolong yang lain di sini tidaklah menunjuk kepada adanya kembali seorang nabi atau mungkin ada rasul yang akan datang kembali, tidak. Tetapi ini sangat jelas pada ayat yang selanjutnya diberitahukan bahwa sesungguhnya penolong yang lain yang dimaksud di sini adalah Roh kebenaran, Roh Kudus. Roh Kudus adalah oknum
Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Zaman Bapa telah berlalu, zaman Anak telah berlalu, karena Anak telah naik ke sorga. Dan pada zaman sekarang, kata firman Tuhan, adalah zaman Roh Kudus. Dan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan ketika kita terima Dia berfungsi menjadi seorang penolong. Menolong kita dalam kesusahan, menolong kita dalam kesulitan, menolong kita untuk dapat melakukan kebenaran, menolong kita dalam banyak hal, khususnya di kondisi sekarang. Di kondisi sekarang, COVID-19, virus corona yang membuat banyak orang ketakutan, yang membuat banyak orang khawatir. Ada banyak cara, metode, teknik, hikmat yang dilakukan manusia untuk menghadapi virus ini. Tetapi kita perhatikan sampai sekarang justru kelihatannya hikmat manusia terbatas. Kekuatan manusia terbatas. Hikmat manusia terbatas. Makanya melalui firman Allah ini kita bersyukur ada Roh penolong, ada Roh Kudus yang siap, yang mampu menolong kita. Dan Roh Kudus ketika bekerja tidak terbatas. Segala sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh manusia mampu dilakukan oleh Roh Kudus. Dan saya percaya dunia hari-hari ini membutuhkan penolong yang sejati. Saya percaya umat-umat Tuhan, gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, dunia membutuhkan seorang penolong yang ajaib. Dan saya mau kasih tahu, janji Tuhan, Dia akan memberikan penolong itu kepada kita. Salah satu bukti pertolongan nyata kita perhatikan dari kehidupan para murid-murid Yesus. Sebelum Roh Kudus memenuhi mereka, sebelum Roh Kudus menguasai Petrus, mereka tidak bisa mempertahankan iman mereka. Mereka gagal dalam menjalankan iman mereka. Kita ingat ketika Yesus sebelum dibawa ke pengadilan, ditangkap oleh serdadu-serdadu dari Pilatus. Pada waktu itu Yesus pernah berkata, Anak manusia akan diserahkan dan akan disiksa, disalib dan mati. Pada waktu itu Petrus berkata, jauhlah itu daripadamu Tuhan. Jikalau engkau mati, maka aku pun akan mati bersama-sama dengan engkau. Tetapi kelihatan buktinya ketika Yesus sedang diadili, Petrus diam-diam mendekati tempat itu. Salah seorang perempuan bertanya kepada Petrus, bukankah engkau salah seorang dari mereka? Pada waktu itu Petrus menyangkal Yesus. Kalau kita baca Bapak Ibu Saudara-saudara, ada 3 kali Petrus menyangkal Yesus. Dia ketakutan. Kenapa? Karena tidak ada Roh Kudus yang memampukan, yang menguatkan dia. Tapi saudara perhatikan, ketika janji Tuhan digenapi dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua,
Ketika murid-murid menantikan janji itu di Yerusalem setelah Yesus naik ke surga, pada hari yang ke-10 kata firman Tuhan, murid-murid itu dibaptis oleh Roh Kudus. Murid-murid itu penuh dengan Roh Kudus, mereka berbahasa-bahasa lidah. Pada saat itu Petrus mengalami kemampuan yang luar biasa. Dia berani berdiri berkhotbah kepada banyak orang. Bahkan kalau kita perhatikan di situ, Petrus dipakai Tuhan dengan luar biasa, dengan mujizat-mujizat. Janji itu pun akan kita alami sebagai orang-orang yang percaya di akhir zaman ini. Kita buka hati kita untuk Roh Kudus hadir memenuhi kita, agar Roh Kudus memampukan ketidakmampuan kita untuk melakukan kebenaran sesuai dengan keinginan Tuhan. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8 berkata, jikalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kita akan menyaksikan kebesaran Tuhan. Dan di hari-hari ini, dalam menghadapi kesulitan besar di dunia ini, butuh Roh Tuhan mengurapi hamba-hamba Tuhan, mengurapi umat-umat Tuhan, agar dapat tampil menampilkan kehidupan Kristus supaya mujizat terjadi. Kita butuh penolong, yaitu Roh Kudus. Malam ini kita bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan, hadirlah Engkau di dalam hidupku. Kita dapat berkata, Roh Kudus, masuklah di dalam hidupku, kuasailah hidupku. Kita dapat berkata, Roh Kudus, Engkau penolong, turunlah, urapilah aku, supaya kita dapat menerima kekuatan dari Tuhan. Dan saya percaya firman Allah yang mengingatkan kita, kalau janji itu hadir, kita tidak sendirian, tetapi ada Tuhan yang menyertai kita. Roh Kudus bukan sekedar kuasa, tetapi dia benar-benar adalah Allah. Allah yang akan menyertai kita, yang akan memampukan kita melakukan sesuatu yang mustahil, tetapi dapat dikerjakan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan minta pengurapan Roh Kudus turun atas kita malam ini. Kita akan masuk di dalam puji-pujian. Haleluya. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu, tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada, bawalah diriku kepada segala kebenaran, segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu, mengikuti jalan-Mu. Sekali lagi, peganglah tanganku, Roh Kudus, peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari, setiap hari.
tanpa rohmu, tanpa rohmu. Bawalah diriku kepada, bawalah diriku kepada segala kebenaran, segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalanmu, mengikuti jalanmu. Saudara, ingat, Roh Kudus adalah penolong yang sejati. Roh Kudus adalah penolong yang sempurna. Ketika kita buka hati, Dia masuk dalam hidup kita, Dia akan memampukan kita hidup dalam kebenaran. Ketika hidup kita benar, apapun yang kita minta kepada Bapa, Tuhan akan perhatikan, Tuhan akan berikan. Haleluya. Di hari-hari ini, dunia butuh Roh Kudus. Di hari-hari ini, gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan butuh Roh Kudus yang menguatkan, menolong, memimpin, dan meneguhkan. Haleluya. Saudara-saudara, sekali lagi kita angkat pujian ini. Kita akan masuk di dalam doa. Saudara yang punya pergumulan, yang sedang menghadapi kesulitan, mungkin ada yang sakit, saudara boleh angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan, dan kami akan berdoa buat Bapak Ibu saudara-saudara. Haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Rohmu Tuhan, tanpa Rohmu. Bawalah diriku kepada, bawalah diriku kepada segala kebenaran, segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalanmu, mengikuti jalanmu. Saudara, sekali lagi saudara yang ada di rumah dimanapun berada, yang punya pergumulan, yang rindu dijamah Tuhan, angkat tanganmu dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami akan berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat pimpinanmu dalam acara kami pada malam hari ini. Kami percaya Roh Kudus bekerja di tengah-tengah pelayanan ini, dapat menjangkau setiap orang yang mendengarkan acara ini ya Tuhan. Kalau ada dari antara yang mendengarkan acara ini yang sedang sakit,